Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angkasa sebagai moderator dari kelompok 8 akan memimpin jalannya pemaparan materi mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, Angkasa, pemateri kedua akan disampaikan oleh Dila Amalia, dan yang pemateri ketiga akan disampaikan oleh Rahmawati Fitri Wulansari. Untuk mengefisiensikan waktu, kita mulai ke pemateri yang pertama. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pengertian strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah model pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Ada beberapa hal yang terkandung dalam pengertian di atas. Yang pertama, SPPKB adalah metode pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, tujuan yang ingin dicapai oleh SPPKB adalah bukan sekedar siswa dapat menguasai sejumlah mata pelajaran, akan tetapi bagaimana siswa dapat mengembangkan gagasan dan ide-ide melalui kemampuan berbahasa secara verbal. Karena kemampuan berbicara secara verbal merupakan satu kemampuan berpikir. Yang kedua, telaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan dan ide-ide didasarkan pada pengalaman sosial anak dalam kehidupan sehari-hari atau berdasarkan kemampuan anak untuk mendeskripsikan hasil pengamatan mereka terhadap berbagai fakta dan data yang mereka peroleh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan anak untuk memecahkan masalah-masalah sosial sesuai dengan taraf perkembangan anak. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru kemudian mencatat untuk dihafalkan. Cara yang demikian bukan saja tidak sesuai dengan hakikat belajar sebagai usaha memperoleh pengalaman, namun juga dapat menghilangkan gairah dan motivasi belajar siswa. Tahap-tahap pelaksanaan SPPKB. A. Tahap orientasi. 1. Menjelaskan tujuan yang harus dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran yang harus dicapai maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki siswa. Yang kedua, penjelasan proses pembelajaran yang dilakukan siswa, yaitu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahap proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri kedua. Kepada pemateri kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tahap pelacakan. Tahap pelacakan adalah tahap penjajakan untuk memahami pengalaman atau kemampuan dasar siswa yang sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Melalui tahapan ini, guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengungkapkan pengalaman apa saja yang telah dimiliki oleh siswa yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji. Berbekal pemahaman ini, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh guru yaitu menentukan bagaimana ia mengembangkan dialog dan tanya jawab pada tahapan-tahapan selanjutnya. Yang selanjutnya adalah tahap konfrontasi. Tahap konfrontasi adalah tahap penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan pada tahap ini, guru memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Persoalan-persoalan yang diberikan tentunya harus sesuai dengan tema dan topik, juga sesuai dengan kemampuan dan pengalaman siswa yang telah diberikan pada tahapan kedua. Yang berikutnya yaitu tahap inquiry. Tahap inquiry adalah tahapan yang terpenting dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, di mana siswa belajar berpikir sesungguhnya. Siswa diajak untuk memecahkan persoalan. Oleh sebab itu, guru harus memberikan ruang dan kesempatan kepada siswa
untuk mengembangkan pemecahan persoalan. Dan tahapan terakhir yaitu tahap transfer. Tahap transfer adalah tahap penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang disajikan. Tahap transfer dimaksudkan sebagai tahapan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru. Pada tahap ini, guru dapat memberikan tugas yang sesuai dengan topik pembahasan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir berdasarkan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan, yaitu 1. SPPKB adalah model pembelajaran yang bersifat demokratis. Oleh sebab itu, guru harus menciptakan suasana yang terbuka dan saling menghargai, sehingga siswa mampu mengembangkan kemampuan dan menyampaikan gagasan dan juga pengalaman mereka. Dalam SPKB, guru harus menempatkan siswa sebagai subjek, bukan sebagai objek belajar. Oleh sebab itu, inisiatif pembelajaran harus muncul dari siswa sebagai subjek belajar. Selanjutnya, SPPKB adalah model pembelajaran yang dikembangkan dalam suasana dialogis. Oleh karena itu, guru harus mampu merangsang dan membangkitkan keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan, menjelaskan, membuktikan dengan memberikan data dan fakta, serta keberanian untuk mengeluarkan ide dan gagasan, serta menyusun simpulan dan mencari hubungan antar aspek yang dipermasalahkan. Terima kasih kepada pemateri yang kedua telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kepada pemateri yang ketiga, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang kekurangan dan kelebihan SPPKB. Yang pertama, kita akan membahas dulu soal kekurangannya. Nah, kekurangan dari SPPKB ini ada 4. Yang pertama, membutuhkan waktu relatif banyak. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan rendah akan sulit dalam pembelajaran. Yang ketiga, guru yang tidak memiliki kesiapan dalam SPPKB ini akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana harusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi seutuhnya. Yang terakhir hanya dapat diterapkan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir itu sendiri. Selanjutnya yaitu kelebihannya. Nah, kelebihan dari SPPKB ini juga ada 4. Yang pertama, melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah dalam hidupnya. Yang kedua, siswa lebih siap menghadapi persoalan yang diberikan gurunya. Yang ketiga, siswa diprioritaskan aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan SPPKB. Nah, berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran yang akan dilakukan, di antaranya pertimbangan yang berhubungan dengan yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, yang kedua, bahan atau materi pembelajaran, yang ketiga, siswa. Selanjutnya, karakteristik SPPKB. SPPKB menekankan kepada proses mental siswa secara maksimal. SPKB bukan model pembelajaran yang hanya menuntut siswa sekedar mendengar atau mencatat, tetapi menghendaki aktivitas siswa dalam proses berpikir. Artinya, setiap kegiatan belajar itu disebabkan tidak hanya peristiwa hubungan stimulus-respon saja, tetapi juga disebabkan karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Berkaitan dengan karakteristik tersebut, maka dalam proses implementasi SPPKB perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jika belajar tergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian utama para guru. Artinya, guru harus menyadari bahwa proses pembelajaran itu yang terpenting bukan hanya apa yang dipelajari, tetapi bagaimana cara mereka mempelajari. Yang kedua, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik
yang harus dipelajari serta metode yang akan digunakan. Yang ketiga, siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Dalam hal ini, guru harus membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antar bagian yang dipelajari. Yang keempat, informasi baru akan bisa ditangkap lebih mudah oleh siswa. Manakala siswa dapat mengorganisasikannya dengan pengetahuan yang telah mereka miliki, dengan demikian guru harus dapat membantu siswa belajar dengan memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kelima, siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Merespon dalam konteks ini adalah aktivitas mental, bukan aktivitas secara fisik. Nah, SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab itu diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. SPPKB adalah model pembelajaran yang menyadarkan kepada dua sisi yang sama pentingnya, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajar baru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang ketiga telah memaparkan materinya. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan materi kali ini yaitu SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang mana tujuan akhir dari pembelajarannya adalah siswa terlatih mengungkapkan ide-ide untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Tidak hanya memecahkan permasalahan, siswa juga terlatih dalam berpikir kritis dan kreatif. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.